anti korupsi. Sebelum kita memulai RPP anti korupsi, ada baiknya kita mengenal dulu apa anti korupsi itu. Kalau di bayangan anak-anak kita mengatakan anti korupsi, anak-anak itu akan berpikir terus masalah duit. Karena anak-anak kan dengarnya anti korupsi, korupsi itu uang. Tapi di sini pendidikan anti korupsi ini bukan masalah uang. Ini 9 nilai anti korupsi sejak dini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Mungkin anti korupsi kalau misalnya di ibu-ibu mikirnya orang atas dulu yang kita benahi, baru yang ke bawah. Sebaiknya bukan begitu ibu-ibu. Kalau di atas itu udah orang tua yang nggak bisa kita perbaiki lagi. 8, misalkan keluar jam 9, jangan keluar di bawah jam 9. Itu sudah jujur dan disiplin. Tanggung jawab pun di situ. Sekarang kita akan membahas RPP-nya. RPP anti korupsi ini, sebagaimana ibu-ibu tahu, yang pertama ini identitas. Ada sekolah, kelas, tema, subtema, pembelajaran keberapa, alokasi waktu. Kalau dulu alokasi waktunya bisa kita tulis 6 kali 35 menit. Tapi sebaiknya ditulis sekarang alokasi waktunya 1 hari karena kita semua guru kelas. Kemudian ini contoh RPP 1 lembar. Kalau yang RPP dulu kan 13 poin. Ini di RPP ada ABCD. A itu audience, B behavior, A itu audience. B itu behavior. Kemudian condition. Sama D degree. Ini semua harus ada di tujuan pembelajaran. Audience berarti kalau dulu kan kita buat tujuan pembelajaran siswa dapat atau siswa mampu, langsung kita tulis. Sekarang nggak boleh lagi. Harus ada behavior, condition. Behavior ini itulah setelah mencari informasi, setelah berdiskusi, contohnya, atau setelah memperoleh informasi. Harus ada itunya dulu. Ngapain? Anak-anak itu ngapain? Ini kata kerja aktif. Behavior ini kata kerja aktif. Kemudian audience, setelah mencari informasi, ini behaviornya sampai pahlawan. Siswa mampu. Siswa mampu udah masuk audience. Siswanya audience. Kemudian menguraikan informasi tentang pahlawan itu condition. Apa yang kita ajarkan? Dengan kreatif itu degree. Harus ada. Kalau dulu apa dengan tepat, dengan pokoknya dengan percaya diri atau dengan cermat. Jadi setiap tujuan pembelajaran ini harus ada hasilnya. A, B, C, D, audience. Kemudian guru mengkondisikan peserta didik, mengawali. Ini kan kita baca doa. Setelah baca doa, guru harus penguatan dulu pentingnya berdoa. Itu religius. Kemudian menyampaikan tema pembelajaran hari ini. Jangan lupa menyanyikan lagu nasional. Di RPP harus disebutkan terus ibu-ibu. Jangan ibu-ibu buat menyanyikan lagu nasional aja. Harus sebutkan apa lagu Garuda Pancasila, Indonesia Raya, apa nanti ibu kita Kartini, Sukahati di sini Bu ya. Penting lagu nasional. Setelah menyanyikan, tanamkan rasa cinta tanah air untuk anak-anak kita. Pembiasaan membaca itu literasi. Karena ada anak-anak yang mungkin di SD kita udah mampu membaca. Tapi kan ada 1 atau 2 orang yang masih ngeja atau tersendat-sendat. Itu biasakan membaca dulu sebelum mulai pembelajaran. Apersepsi, mengulang materi sebelumnya. Baru ini harus menyampaikan tujuan pembelajaran ini harus ada di pendahuluan Ibu. Ini jangan dihilangkan nanti menyampaikan tujuan pembelajaran. Kita setiap mau belajar itu sampaikan dulu ke anak-anak apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Baru masuk ke intinya. Nah, intinya. Di sini udah saya masukkan nilai anti korupsi. Di sini nilai anti korupsinya peduli. Nilai anti korupsi bukan satu-satu ini. Boleh di pendahuluan 1 kali aja,
atau boleh di kegiatan inti satu aja, peduli. Peduli itu kalau di sini siswa menyimak apa yang dibaca oleh temannya, waktu literasi. Itu siswa kan sudah peduli tentang kawannya lagi baca ya, dia nyimak. Kemudian menanyakan, ini kalau saya Bu Liza kan nggak tahu pelajaran kita setiap harinya. Dengan adanya ini kata-kata yang udah kita karang sesuai dengan pembelajaran, Bu Liza tinggal baca aja apa yang harus dikerjakan hari ini yang kita nggak datang. Ini. Kemudian ini juga anti korupsi Bu-ibu. Siswa diminta memberikan pendapat. Kan ada kalau kita tanyakan bahasa Indonesia biasanya, pendapat kamu bagaimana tentang cerita yang tadi dibaca. Ini sudah mandiri. Dia berpikir sendiri, mencari jawabannya sendiri, itu mandiri. Terus ini juga siswa dan guru melakukan tanya jawab berdasarkan gambar. Ini juga mandiri. Karena ini belum kerja kelompok, anak-anak harus jawab sendiri dia. Kemudian ini kegiatan inti Bu-ibu ya. Apa yang kita kerjakan selama di dalam kelas. Yang terakhir, penutupnya. Ya, ini penutupnya. Siswa diminta menyimpulkan pembelajaran. Jangan lupa sebelum kita akhiri, kita tanyakan sama anak-anak apa yang telah kita pelajari hari ini. Kadang-kadang anak-anak belajar aja Bu, nggak nempel di kepalanya. Jadi dengan ada kita menyimpulkan pembelajaran bersama, jadi anak yang nggak tahu itu jadi tahu apa inti dari pembelajaran. Kemudian guru bersama-sama merefleksi pembelajaran. Ini nanti saya ada contohkan di bawahnya. Refleksi ini tanyakan kepada siswa apa yang tidak dimengerti. Kemudian tanyakan bagian mana yang menyenangkan pada hari itu, hari kita belajar. Ini ada kuisnya, ada formnya, nanti kita bagikan ke anak-anak. Jadi kita tahu di mana kekurangan kita, di mana kekurangan anak, supaya kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Guru menyampaikan pesan moral. Pesan moral ini buang sampah pada tempatnya, pokoknya yang baik-baik lah ibu-ibu. Sebelum ditutup, siswa menyanyikan lagu daerah. Ini saya buat lagu daerahnya yang kurang diampu. Sebaiknya lagu Aceh dulu. Apa yang lagu Aceh yang udah habis, nanti baru kita mulai dengan lagu daerah lain. Kalau di pertama kan lagu nasional, terakhir itu lagu daerah. Jadi daerah masing-masing gitu ya? Oh, kalau ibu-ibu udah habis lagu daerah Aceh, mau ke daerah lain boleh juga ibu. Guru menutup pembelajaran dengan meminta salah satu yang memimpin doa. Pimpin doa ibu-ibu ya. Setelah selesai pembelajaran, jangan lupa berdoa. Ingatkan kepada anak-anak karena ini musim pandemi. Ingatkan bahwa protokol kesehatan itu lebih penting. Dengan mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak di luar ruangan. Ini lagu daerah tadi udah masuk ke nasionalisme. Ini bentuk penilaiannya. Proses, prosedur, teknik itu observasi, bentuk lembar observasi. Untuk evaluasi kita sendiri. Kadang anak-anak nggak tahu apa-apa ya, nggak diisi sama dia. Ini suatu hal yang menyenangkan dalam pembelajaran. Suruh tulis sama anak-anak. Hal yang kamu ingin tingkatkan, apa yang kurang dari materi kita tadi yang udah kita pelajari. Kalau ada refleksi, untuk minggu depan kita bisa koreksi kesalahan yang ada di minggu ini. Ini formnya kita bagikan. Ini contoh RPP 1 lembar. Walaupun 1 lembar bukan 1 lembar isinya ya ibu. 1 lembar itu 1 lembar poinnya aja dikurangi. Biasanya penilaiannya ada di dalam RPP, jadi nggak mungkin 1 lembar. Cukup sekian RPP anti korupsi hari ini. Semoga setelah ini kita bisa membuat sendiri RPP anti korupsi ibu ya, dengan berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Masukkan nilai anti korupsi di dalam RPP. Boleh di pendahuluan, boleh di inti, boleh di penutup. Jangan lupa pesan moral setiap akhir pembelajaran. Itu sangat penting ibu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.